Selamat datang kembali di ring tinju, para penggemar olahraga. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam pertarungan mendebarkan antara Chris John, The Dragon, dan Chonlatern Piriapinho dari Filipina, sebuah duel yang menguji ketahanan dan strategi. Pertandingan tinju antara Chris, The Dragon, John dan Chonlatern Piriapinho berlangsung pada Jumat, 9 November 2012 yang berlokasi di Marina Bay Sands, Singapura tahun 2012. Pertandingan antara Chris John dan Chonlatern Piriapinho ini memperebutkan gelar WBA Super Featherweight Title, gelar super juara kelas bulu WBA. Kita akan menyaksikan sang juara kebanggaan Indonesia, Chris, The Dragon, John, mempertahankan gelar juara dunia WBA Super Featherweight-nya melawan penantang tak terkalahkan dari Thailand, Chonlatern Piriapinho. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah ujian sejati bagi kedua petinju. Dan bel telah berbunyi. Ronde pertama dimulai. Chris John, seperti biasa, tampak tenang dan fokus. Jab-jabnya langsung keluar, mengukur jarak, mencoba mengendalikan ring. Piriapinho terlihat sedikit canggung di awal ini, mencoba mencari celah, tapi Chris John terlalu licin. Dia menggunakan pergerakan kakinya yang khas untuk menghindari serangan. Di ronde-ronde awal, ronde 1-3, Chris John menunjukkan mengapa ia adalah seorang juara dunia yang disegani. Ia tampil dengan tenang dan penuh perhitungan, memanfaatkan jab akurat serta pergerakan kaki yang lincah untuk mengendalikan jarak dan ritme. Pukulan-pukulan tubuhnya efektif dalam mengurangi stamina lawan, dan ia berhasil melancarkan kombinasi yang bersih, termasuk Dragon Punch, andalannya, yang menunjukkan superioritas teknisnya di fase awal pertandingan. Piriapinho tampak kesulitan menemukan celah dan masih beradaptasi dengan gaya bertarung Chris John. Memasuki ronde kedua, kita melihat Chris John semakin nyaman. Pukulan tubuhnya mulai mendarat. Ia mencoba mematahkan ritme Piriapinho yang masih mencari celah. Piriapinho memang punya power, tapi dia belum bisa melepaskannya. Chris John sangat disiplin. Di ronde ketiga, Chris John memberikan statement. Sebuah kombinasi pukulan yang indah, jab disusul dengan pukulan kanan andalannya, Dragon Punch. Boom! Mendarat telak. Piriapinho sempat mundur selangkah. Chris John menunjukkan mengapa dia adalah juara dunia. Kendali penuh di 3 ronde awal ini. Namun, alur pertandingan mulai bergeser secara signifikan di ronde-ronde tengah, ronde 4-8. Chonlatern Piriapinho, dengan statusnya sebagai penantang tak terkalahkan, menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan agresi yang meningkat. Ia mulai maju, melancarkan pukulan-pukulan keras, terutama pukulan kanannya, yang berhasil mendarat. Momen kunci terjadi ketika hidung Chris John berdarah akibat benturan kepala tak disengaja di ronde keempat, yang seolah menjadi pemicu bagi Piriapinho untuk menekan lebih lanjut. Ini dia. Ronde keempat dan alur pertarungan mulai berubah. Piriapinho menemukan keberaniannya. Dia mulai maju, melepaskan pukulan-pukulan kanan kerasnya. Oh! Ada benturan kepala tak disengaja. Dan hidung Chris John terlihat mengeluarkan darah. Ini bisa menjadi masalah. Memasuki ronde kelima, Piriapinho terus menekan. Dia tahu Chris John terluka. Pertarungan menjadi lebih dekat, adu jual beli pukulan. Chris John membalas, tapi Piriapinho tidak gentar.
Semangat juang yang luar biasa dari penantang ini. Setelah Chris John mendominasi di ronde-ronde awal, ronde 5 menjadi titik di mana dinamika mulai bergeser. Priapinho, yang awalnya canggung, mulai menemukan ritme dan kepercayaan dirinya. Ia mulai berani maju, mencoba mendekatkan jarak dan melancarkan pukulan-pukulan di dalam. Meskipun Chris John masih membalas, agresivitas Priapinho mulai terlihat dan ia berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Ini adalah awal dari fase di mana Priapinho mulai menekan Chris John secara konsisten. Ronde ke-6 semakin intens. Keduanya bertukar pukulan keras di tengah ring. Priapinho mencoba mendaratkan serangan besar, tapi Chris John dengan cepat merespons. Ini adalah pertarungan yang sengit, tidak ada yang mau mundur. Pertarungan menjadi semakin sengit dan kompetitif. Kedua petinju bertukar pukulan di tengah ring, namun Priapinho menunjukkan peningkatan signifikan dalam intensitas serangannya. Ia tidak hanya mencoba, tetapi juga berhasil mendaratkan pukulan-pukulan yang membuat Chris John harus bekerja lebih keras dalam bertahan. Ronde 7 adalah momen paling krusial di paruh kedua pertandingan bagi Chris John. Priapinho melancarkan pukulan kanan yang telak, menggoyahkan sang juara. Ini adalah pukulan terbesar yang mendarat bagi Priapinho, menunjukkan kekuatan dan power yang dimilikinya. Meskipun Chris John berhasil tetap berdiri, momen ini jelas menandakan bahwa ia sedang berada di bawah tekanan besar. Priapinho mencoba memanfaatkan kesempatan ini, berusaha menindaklanjuti dengan serangan yang lebih gencar. Dan ini dia momen kunci di ronde ke-7.
Priapinho dengan pukulan kanannya. Boom! Mendarat bersih. Chris John terlihat goyah. Dia terhuyung. Ini adalah momen terbaik Priapinho sejauh ini. Penonton bersorak. Priapinho mencoba memanfaatkan ini, tapi Chris John berhasil bertahan, menunjukkan ketahanan luar biasa. Puncaknya adalah di ronde 7, ketika Priapinho berhasil menggoyahkan Chris John dengan pukulan telak. Ini adalah ronde terbaik Priapinho, di mana ia menunjukkan power dan kemampuannya untuk mengancam sang juara. Di ronde-ronde berikutnya, Priapinho terus menekan, membuat Chris John berada di bawah tekanan konstan dan bahkan terlihat sedikit goyah. Fase ini menunjukkan bahwa Priapinho adalah lawan yang sangat berbahaya dan memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya pertarungan. Masuk ke ronde ke-8, Priapinho tahu dia punya momentum. Dia terus menekan, melayangkan pukulan-pukulan powernya. Kaki Chris John terlihat sedikit tidak stabil, mungkin karena tergelincir di kanvas atau efek pukulan. Priapinho benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Di ronde 8, Priapinho melanjutkan momentumnya. Ia terus menekan, melayangkan pukulan-pukulan keras yang membuat Chris John terlihat goyah di beberapa kesempatan. Komentator bahkan mencatat bahwa kaki Chris John tampak tidak stabil. Fase ini adalah periode di mana Priapinho benar-benar menguji ketahanan Chris John, menunjukkan bahwa ia adalah penantang yang sangat serius. Ia berhasil menciptakan keraguan di benak penonton tentang kendali Chris John atas pertarungan. Ketahanan juara menghadapi gempuran hebat di ronde-ronde tengah, Chris John menunjukkan kelas dan ketahanan mental seorang juara. Di ronde-ronde akhir, ronde 9-12, ia berhasil membalikkan momentum. Dengan pengalaman dan kecerdikannya, Chris John kembali ke dasar-dasar tinjunya, menggunakan jab untuk menjaga jarak dan melancarkan serangan balasan yang efektif. Ia mampu menyerap tekanan dan secara bertahap mengambil alih kendali ring kembali. Setelah menghadapi badai di ronde-ronde sebelumnya, ronde 9 menjadi titik balik bagi Chris John. Dengan pengalamannya yang luas sebagai juara, ia mulai menunjukkan ketenangan dan kemampuan adaptasinya. Ia kembali menguasai pertarungan dengan mengandalkan jabnya untuk menjaga jarak dan mulai melancarkan serangan balasan yang lebih efektif. Priapinho, meskipun masih agresif, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan,
dan pukulannya tidak lagi memiliki snap yang sama seperti di ronde-ronde sebelumnya. Chris John berhasil menetralisir serangan Priapinho dan membangun kembali dominasinya. Baiklah, setelah ronde-ronde yang menegangkan, kita masuk ke ronde ke-9. Chris John, sang juara sejati, mulai menemukan kembali ritmenya. Dia menggunakan jabnya lagi, menjaga jarak, dan mulai melancarkan serangan balasan yang lebih efektif. Priapinho masih agresif, tapi pukulan-pukulannya mulai terlihat kurang bertenaga. Chris John mulai mendominasi kembali. Ronde 10 adalah ronde di mana Chris John sepenuhnya mengambil alih kendali. Ia tampil sangat dominan, melancarkan kombinasi-kombinasi yang bersih dan mendarat. Priapinho terlihat jelas kelelahan dan mulai meredup, kesulitan untuk merespons serangan Chris John. Ini menunjukkan superioritas teknis dan ring intelligence Chris John dalam membaca situasi dan menyesuaikan strateginya. Ronde ke-10 sepenuhnya milik Chris John. Dia kembali ke performa terbaiknya. Pukulan-pukulan kombinasinya mendarat bersih, membuat Priapinho terlihat kelelahan. Priapinho tampak mulai meredup, kehabisan bensin setelah gempuran di ronde-ronde tengah. Ronde 10 adalah ronde di mana Chris John sepenuhnya mengambil alih kendali. Ia tampil sangat dominan, melancarkan kombinasi-kombinasi yang bersih dan mendarat. Priapinho terlihat jelas kelelahan dan mulai meredup, kesulitan untuk merespons serangan Chris John. Ini menunjukkan superioritas teknis dan ring intelligence Chris John dalam membaca situasi dan menyesuaikan strateginya. Di ronde ke-11, Priapinho masih menunjukkan hati seorang pejuang, terus maju, tapi Chris John mampu menahan semua serangannya. Ada jeda karena masalah pada sarung tangan Priapinho, yang sedikit mengganggu aliran pertandingan, tapi Chris John tetap fokus. Priapinho memang masih berusaha keras hingga bel terakhir, bahkan mencoba mencari pukulan KO di ronde 12. Namun, Chris John mampu menahan semua itu dengan pertahanan yang solid dan kontrol yang cerdas. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga melancarkan serangan balasan yang menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali. Dan inilah ronde terakhir, ronde ke-12. Priapinho tahu dia butuh KO. Dia melancarkan semua yang dia punya. Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pukulan besar. Tapi Chris John, dengan pengalaman dan pertahanan yang solid, mampu menahan semua itu.
Dia bergerak, menghindari pukulan, dan bahkan membalas di detik-detik terakhir. Bel berbunyi. Sungguh pertarungan yang luar biasa. Kedua petinju telah memberikan segalanya. Pertarungan mencapai puncaknya di ronde 12, ronde terakhir. Priapinho menyadari bahwa ia membutuhkan Ko untuk menang, melancarkan semua sisa tenaganya dalam upaya terakhir yang putus asa. Ia maju dengan agresif, berusaha mencari pukulan besar. Namun, Chris John, dengan pengalaman dan pertahanan yang solid, mampu menahan semua itu. Ia bergerak cerdas, menghindari pukulan-pukulan berbahaya, dan bahkan melancarkan serangan balasan di detik-detik terakhir untuk menutup pertarungan dengan kuat. Dari ronde 5 hingga akhir, pertandingan ini adalah cerminan dari adu strategi, ketahanan fisik, dan kematangan mental. Priapinho berhasil menciptakan momen-momen bahaya dan menguji Chris John hingga batasnya di pertengahan pertandingan, menunjukkan dirinya sebagai penantang yang tangguh dan penuh semangat. Namun, Chris John, sebagai juara sejati, mampu melewati badai. Ia menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, mengandalkan pengalaman untuk mengatur ulang strategi, dan kemudian mendominasi ronde-ronde akhir. Kemenangan Chris John dengan keputusan angka mutlak adalah hasil yang pantas, menggambarkan bahwa meskipun ia sempat menghadapi ancaman serius, ia tetap mampu tampil lebih konsisten dan cerdas sepanjang 12 ronde. Pertandingan ini akan dikenang sebagai salah satu pertarungan yang menegangkan dalam karir Chris John, di mana ia harus menggali lebih dalam untuk mempertahankan gelarnya. Sekian analisis dan komentar kami untuk pertandingan ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe untuk mendukung kami terus membuat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Still champion Chris the Dragon John. Well, it was just a sensational fight. Chris John came and did what he had to do. The cream rose to the surface because Priapinho came here with the heart of a champion and the